Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rundi. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan aplikasi absensi berbasis Word yang saya buat ini. Pertama-tama, saya akan menjadi eh, wali kepala sekolah dulu. Kita masuk di level wali kepala sekolah ini. Wali dapat melihat jadwal, kemudian dapat membuat jadwal. Selanjutnya dapat melihat mata pelajaran, dapat membuat mata pelajaran, dapat melihat eh, data kelas, dan membuat kelas. Jadi, pertama-tama saya akan mencoba dulu, yaitu saya contoh akan menampilkan data kelas blok 7 dari blok 1. Ini contoh. Nah, di sini tampil jadwal ini dapat menghapus jadwal ya. Ketika kita menghapus jadwal, maka otomatis datanya akan terhapus. Ini datanya sudah terhapus. Contoh saya akan membuat jadwal yaitu untuk kelas 7 dan di blok 1. Contoh saya membuat sesi 1 itu ada nama guru, dia mengajar Inggris. Di sesi 1 itu sekitar jam 7.30 sampai jam 8.50. Kemudian selanjutnya saya buat langsung istirahat pertama saja. Nah, ketika saya memilih istirahat pertama, saya tidak dapat menginput nama-nama guru dan mata pelajaran ya. Contoh saya buat 8.50 sampai 10.10. Oke, saya sudah buat. Nah, saya contoh ingin melihat jadwal yang saya buat tadi, maka tadi yaitu kelas 7 blok 1, otomatis datanya akan keluar. Nah, ini merupakan jadwal yang saya bikin tadi, dia muncul. Nah, selanjutnya eh, wali kepala sekolah dapat melihat data-data, kemudian juga dapat menambahkan data. Contoh, saya menambahkan data manajemen. Lalu pilih guru saja, submit. Maka otomatis datanya akan muncul. Nah, saya juga dapat mengganti datanya keganti. Kemudian selanjutnya juga saya dapat membuat kelas baru. Contoh saya buat kelas 12A, C. Maka datanya akan keluar. Terus selanjutnya saya juga dapat bisa melakukan edit juga ya. Edit
dan hapus. Selanjutnya saya akan ke level eh, kepala sekolah. Nah, tidak lupa di wali kelas atau untuk semua level dapat melihat profilnya sendiri. Nah, saya akan login sebagai kepala sekolah. Untuk level kepala sekolah ini, kepala sekolah hanya bisa melihat jadwal saja. Tadi saya akan membuat jadwal untuk kelas 7 dan blok 1. Maka otomatis datanya keluar dan tidak dapat menghapus jadwal. Oke, selanjutnya saya akan login jadi sebagai guru. Untuk guru ini, guru dapat melihat jadwal seperti tadi, contoh di kelas 7 blok 1, maka jadwalnya akan muncul. Terus selanjutnya, si guru dapat apa? Dapat melakukan absensi. Tadi kan di jadwal itu kelas 7 blok 1. Nama gurunya guru, nah mata pelajarannya Inggris. Berarti si guru tinggal pilih kelas 7 blok 1 mapelnya Inggris. Submit. Nah, maka data siswanya keluar. Karena ini sebelumnya saya sudah pernah input untuk siswa kelas 7, maka ini data-datanya muncul. Kemudian selanjutnya di sini user dapat membuat absensi siswa, contoh hadir, maka tidak perlu memasukkan keterangan dan guru hanya perlu masukkan kehadiran dan pokok bahasan, contoh membuat past tense. Simpan, maka otomatis datanya akan tersimpan. Kemudian di absensi siswa ini juga terdapat kehadiran sakit izin apa. Lalu selanjutnya saya akan masuk sebagai siswa atau siswa 1. Nah, di siswa ini, siswa hanya dapat melihat total kehadirannya, yaitu ada total hadir, total izin, total sakit, dan total apa saja. Dan yang terakhir, saya akan masuk menjadi sebagai admin. Nah, di admin sini, admin dapat melakukan eh, seluruh menu. Nah, di admin dapat melakukan absensi juga, jadwal, mata pelajaran, kelas, dan user. Dan juga dapat melakukan restore. Contoh di user ini, saya akan coba membuat contoh siswa yang baru. Jika kita input data, kita memasukkan listnya contoh 1, username siswi,
dan email siswi@gmail.com. Kita pilih level siswa, kita pilih yes kelaminnya, lalu kita pilih contoh sebagai kelas 7. Submit. Maka datanya langsung ketambah. Lalu selanjutnya saya juga dapat melakukan pengeditan ya. Contoh misalnya saya buat 1, 2. Nah, saya juga atau level admin ini dapat melakukan restore edit. Sebelumnya kan listnya 1. Nah, ini saya bisa tinggal pencet tombol ini, maka dia akan menjadi listnya 1. Nah, dia kembali listnya menjadi 1. Kemudian juga user dapat merestore restore hapus. Contoh saya mendelete siswi. Nah, dia kehapus. Kita ke restore hapus, tapi datanya masih ada. Kita bisa merestore kembali dan dia masuk ke sini. Dan juga saya juga dapat melakukan hapus secara permanen, yaitu dengan menekan tombol ini, maka dia akan hapus permanen. Maka datanya akan kehapus. Kemudian jika contoh ada user yang lupa password, maka saya tinggal menekan tombol reset password ini, maka si user otomatis passwordnya menjadi default dan password default saya adalah 1. Contoh kita reset saja, kita logout. Maka dia akan masuk sebagai level siswi atau user siswi. Oke, saya akan balik lagi ke level admin. Sorry, salah password. Nah, selanjutnya di admin ini juga dapat melihat profilnya sendiri dan mengubah foto, username dan password. Lalu selanjutnya di admin sini juga dapat memantau aktivitas para user-user, ngapain saja, dan ini ke record si admin ngapain aja, dan membuka menu di waktu sekian, terus admin buka form tambah jadwal di waktu sekian, contoh user buka form tambah jadwal di jam sekian, dan juga dapat melakukan hapus data log activity juga. Dan yang terakhir, admin dapat melakukan setting. Di setting sini, admin dapat melakukan penghapusan nama web. Contoh saya mengubah nama webnya, maka otomatis akan keubah. Nah, contoh saya akan mau mengubah logo ini, maka saya tinggal browse, terus memilih foto yang saya inginkan. Kita open, save change, maka
datanya akan terubah. Jadi mungkin sekian video penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih.